Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya nih? Di video kali ini kita akan membahas pemotongan titik, pemotongan sisi, serta teori Cayley pada graf. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 5 dari Archimedes yang beranggotakan Basyaidah Wulan Maulani dengan NIM 2207066003, Melati Elvita dengan NIM 2207066008, Dian Selasi dengan NIM 2207066013, Rahel Cornelia Simanjuntak dengan NIM 2207066015, serta Maria Yasnat dengan NIM 2207066034. Di video kali ini kita akan membahas beberapa poin penting tentang pemotongan titik, pemotongan sisi, teorema Cayley pada graf, serta contoh-contohnya. Yuk langsung aja kita simak videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Materi yang pertama yaitu pemotongan titik. Apa sih titik pemotong itu? Jadi, sebuah titik pemotong dalam sebuah graf adalah sebuah titik yang jika dihapus akan menyebabkan graf yang terhubung menjadi graf yang tidak terhubung lagi. Ketika titik tersebut dihapus, sisi yang berhubungan langsung dengan titik tersebut juga akan dihapus. Suatu titik V pada graf G adalah titik pemotong jika himpunan sisi E dapat dipartisi menjadi dua subset yang tidak kosong, yaitu E1 dan E2. Sedemikian sehingga GE1 dan GE2 hanya memiliki satu titik yang sama, yaitu V. Dan graf GE1 dan GE2 tidak terhubung satu sama lain. Dalam graf yang tidak memiliki loop atau sisi yang menghubungkan titik ke dirinya sendiri dan memiliki lebih dari satu titik atau bukan graf trivial, titik V dianggap sebagai titik potong dari G jika dan hanya jika omega G min V lebih besar dari omega G, di mana omega G adalah jumlah komponen terhubung pada graf G dan omega G min V adalah jumlah komponen terhubung pada graf G setelah V dihapus. Sebagai contoh di sini diberikan graf terhubung A dengan 4 titik dan 4 sisi, di mana graf A ini dapat menjadi dua buah graf yang tak terhubung dengan menghapus titik W, di mana jika kita menghapus titik W ini, maka sisi-sisi yang berhubungan dengan titik W tersebut akan hilang sehingga menghasilkan dua buah graf tak terhubung. Lanjut, kita di sini diberikan sebuah graf terhubung B dengan 6 titik dan 7 sisi, di mana titik V-nya kita potong sehingga akan menjadi dua buah graf yang tak terhubung. Selanjutnya kita diberi sebuah graf terhubung C, di mana graf terhubung C ini dapat menjadi dua buah graf tak terhubung dengan menghilangkan titik W, sehingga di sini menghasilkan dua buah graf tak terhubung. Selanjutnya, kita diberikan suatu graf terhubung D, di mana jika graf terhubung D ini, jika satu titik saja yang dipotong, maka akan tetap menjadi graf terhubung, sehingga jika ingin membuat graf terhubung D ini menjadi suatu graf yang tak terhubung, maka kita akan harus menghapus dua titik, di mana dalam hal ini contohnya bisa menghilangkan titik W dan titik V, sehingga menjadi dua buah graf yang tak terhubung. Baik, selanjutnya kita lanjut ke subbab kedua, yaitu pemotongan sisi. Di sini ada definisi bahwa sisi pemotong dalam sebuah graf itu adalah sisi yang jika dihapus, dia akan menyebabkan bahwa graf tersebut menjadi tidak terhubung. Nah, sebuah sisi pemotong dalam graf G itu adalah sisi E sedemikian sehingga omega G dikurangi E lebih besar daripada omega G, dengan omega G sebagai banyaknya komponen dari G. Jadi langsung saja kita masuk ke contohnya. Bisa dilihat pada layar, jadi di sini tuh ada graf di mana ada 4 titiknya. Jadi untuk yang pemotongan sisi itu kita hanya menghilangkan sisinya saja. Jadi
graf tersebut yang awalnya membentuk suatu komponen itu menjadi graf yang tidak terhubung. Contohnya itu seperti yang di titik V ini sama yang di X ini. Sisinya itu dihilangkan, maka graf ini menjadi tidak terhubung karena hilangnya sisi tersebut. Atau juga yang ini. Nah, yang ini tadi, ini titik V, ini tuh dia sisinya dihapus sama yang titik X. Maka dari itu graf ini menjadi tidak terhubung. Nah, kalau yang satunya ini dari titik ini, W, ke titik V, itu sisinya dihilangkan. Seperti itulah contohnya. Maka graf terhubung A dapat dibagi menjadi dua buah graf yang tak terhubung dengan menghapus sebuah sisi VW atau VX. Lanjut. Kemudian ada contoh kedua. Kita bisa lihat di sini ada sebuah graf. Dia bisa menjadi dua buah graf yang tak terhubung dengan menghapus sisi V dan W. Nah, kita lihat di sini bahwa di titik V itu dia sisinya dihilangkan yang ke titik W. Nah, makanya graf ini menjadi tidak terhubung karena sisinya tadi sudah dihilangkan. Jadi begitu selanjutnya. Kemudian ada contoh lagi. Seperti ini. Kita punya graf C. Nah, jika kita menghilangkan sisi yang ini sama sisi yang ini, maka dia hasilnya seperti ini. Ya, sisi dari U ke W ini akan hilang dan sisi V ke W itu hilang. Makanya graf ini menjadi tidak terhubung lagi karena sisinya tadi. Begitu. Maka didapat graf C tetap terhubung jika hanya satu sisi dihapus, tetapi dapat menjadi tidak terhubung jika dua sisi dihapus seperti sisi U, sisi yang ini, ke W, itu sama yang W ke V. Nah, ini ada contoh lagi, graf D. Graf ini menjadi tidak terhubung karena kalau kita lihat di sini, yang hilang itu adalah sisi yang ini dan sisi yang ini. Makanya di sini graf D bisa menjadi graf tak terhubung dengan menghapus sisi UV dan sisi WX. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi teorema Cayley, di mana kita ketahui bahwa ada sebanyak n pangkat n min 2 pohon berlabel dengan n titik yang berbeda. Kita lihat pada buktinya dengan menggunakan korespondensi 1-1, yaitu diberikan sebuah pohon berlabel, kemudian diproses sehingga mendapatkan barisan atau indeks barisan. Dari indeks barisan tersebut diproses kembali untuk mendapatkan pohon berlabel. Selanjutnya kita lihat pada proses pertama, yakni konstruksi pohon berlabel menjadi suatu barisan, diberikan F1, F2, F3, F4 hingga Fn. Titik didapatkan dari A1, A2, A3, A4 hingga AN-2 indeks barisan. Yang berikut, proses kedua, di mana konstruksi barisan menjadi pohon berlabel, diketahui bahwa A1, A2, A3 hingga AN-2 indeks barisan didapatkan dari V1, V2, V3, V4 hingga Vn, titik yang membentuk suatu pohon. Karena jumlah titik sebanyak n, maka panjang barisan sebanyak n-2, sehingga
kemungkinan banyaknya barisan oval. Satu barisan oval memiliki satu pohon adalah n pangkat n-2. Ini didapatkan dari banyaknya kemungkinan dari barisan oval dari n titik. Sekian dari saya, akan dibahas selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk saja ke contohnya, yaitu diberikan sebuah pohon berlabel dengan N sampai dengan 7 sebagai berikut. Untuk mengkonstruksi pohon berlabel menjadi sebuah barisan, kita ikuti langkah yang pertama. Itu kita lihat dulu titik yang berderajat 1. Jika ada lebih dari 1 titik, maka kita cari label yang paling kecil. Kalau dari contoh tadi kita dapat titik derajat 1 dengan label terkecil itu adalah titik dengan label 1. Nah, untuk langkah yang kedua, kita cari lagi nih, titik yang berdekatan dengan titik yang baru saja kita pilih. Dan letak labelnya, letak titik yang berdekatan di posisi pertama yang tersedia dalam barisan. Jadi dalam hal ini, kita ambil label 2. Untuk langkah yang ketiga, kita hapus titik yang dipilih pada langkah 1. Berarti kita hapus titik 1 dan sisi insidennya. Berarti sehingga terbentuk pohon yang lebih kecil seperti yang ada pada di sini. Jadi titik 1 dan sisi insidennya itu kita hapus, tersisa titik 2, 3, 4, 5, dan 6, 7. Selanjutnya untuk langkah keempat kita ulangi lagi step 1 sampai dengan 3. Untuk pohon yang tersisa hanya ada 2 titik. Jadi dari yang tadi ini kita cari lagi titik yang berderajat 1 tapi labelnya paling kecil. Jadi tersisalah ini. Jadi kan yang tadi itu duanya kita hapus lagi nih, karena itu titik berderajat 1 dengan label terkecil itu 2. Setelah 2 dihapus, kita hapus lagi yang ketiga, karena itu adalah titik dengan derajat 1 dan label terkecil, hapus 3. Kita cari lagi dari titik 4, 5, 6, dan 7, kita cari titik yang berderajat 1 dan berlabel paling kecil, itu ada 5. Setelah itu dari titik 4, 6, dan 7 kita cari lagi titik berderajat 1 dengan label terkecil itu adalah 6, dan sehingga setelah titik 6 sudah kita hapus, kita dapat sisa 2 titik dengan satu sisi insidennya. Jadi itu hasil akhirnya. Jadi kita dapat barisannya itu adalah 3, 3, 4, 4, 4. Kita lanjut dari gambar pohon pada slide sebelumnya, dapat diperhatikan bahwa derajat titik 3 pada pohon T adalah 3, dan angka 3 muncul 2 kali dalam barisan. Derajat titik 4 adalah 4 dan muncul 3 kali dalam barisan secara berturut-turut, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terdapat sebuah titik P mempunyai derajat K pada pohon, bilangan Phi akan muncul sebanyak K-1 dalam barisan tersebut. Oleh karena itu, titik-titik dengan derajat 1 tidak muncul dalam barisan tersebut. Kita lanjut, kita bisa lihat ini dituliskan dalam sebuah iterasi. Jadi untuk langkah yang pertama atau iterasi 1 tadi kita pilih label 1. Label 1 itu berhubungan dengan label 3. Jadi indeksnya itu adalah 3. Nah, untuk iterasi 2 kita pilih label 2 yang berhubungan dengan label 3. Jadi indeksnya jadinya 3. Untuk langkah ketiga kita pilih label 5 yang berhubungan dengan label 4, jadi indeksnya itu 4. Untuk iterasi keempat kita pilih label 6 yang berhubungan dengan label 4, jadinya indeksnya juga 4. Untuk langkah yang terakhir kita pilih label 7 yang berhubungan dengan label 4, jadinya indeksnya juga 4. Sehingga barisan yang didapat adalah 3, 3, 4, 4, dan 4. Nah, tadi kan udah dijelasin sama rekan saya, gimana caranya kita ngubah pohon berlabel menjadi barisan yang berlabel. Nah, terus kalian penasaran gak sih gimana caranya kita ngubah itu ke kebalikannya, dari barisan berlabel ke pohon berlabel? Kalau penasaran, mari kita lihat gimana caranya. Oke, misalnya kita ngambil contoh yang tadi. Yang tadi kan kita udah dapat tuh barisan berlabelnya, yaitu 3, 3, 4, 4, dan 4. Jadi untuk mengkonstruksi barisan berlabel untuk jadi pohon berlabel ini ada beberapa langkah yang bisa kita jalani. Yang pertama, kita gambar dulu seberapa banyak titik di
pohon yang awal tadi, kalau yang pohon yang awal tadi kan dia ada 7 titik, berarti ada di sini nanti kita gambar ada 7 titik, karena ini kan kita disuruh gambar dari 1 sampai dengan n titiknya. Terus nanti kita kasih label. Kemudian yang langkah selanjutnya itu kita tentukan bilangan terkecil yang ada dalam daftar titik-titik tadi, tapi nggak ada dalam barisan prover. Nah, barisan prover ini bisa juga kita sebut sama barisan yang di sini, barisan yang 3, 3, 4, 4, 4. Ini kalau misalnya kita mau gampang nyebutnya sebenarnya barisan yang bertetangga, tapi ini dibahas sama rekan saya sebelumnya. Nah, kemudian kita juga tentukan bilangan pertama dalam barisan itu. Habis itu kita tambahkan sisi yang menggabungkan titik-titik tersebut dalam gambar. Nih. Nah, di sini langsung aja kali ya kita melihat contohnya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya. Nah, yang ini itu barisan provernya. Kalau yang ini tuh banyak n-nya tadi, banyak titik n-nya tadi. Kita sambungkan barisan pertama di prover sama barisan bilangan terkecil yang ada di titik-titik tadi. Di sini kan barisan pertama provernya 3 ya. Kita sambungkan 3 ke titik yang pertama juga. Jadi kita sambungkan 3 dengan 1. Nah, misalnya kita udah nyambungkan nih 3 ke 1, berarti kita coret habis tuh. Di sini 1-nya dicoret, di sini juga 3-nya dicoret. Kemudian berlaku seterusnya. Nih kayak gini. Di sini barisan prover selanjutnya itu ada 3 kan. Terus di sini bilangan terkecil selanjutnya itu ada 2, berarti kita sambungkan dari 3 ke 2. Begini juga sama. Di sini barisan di provernya tuh barisan prover selanjutnya itu ada 4, kemudian di sini barisan terkecil selanjutnya itu ada 3. Berarti kita sambungkan 4 ke 3. Nih, ini juga sama. Di sini 4, di sini. Nah, kalau misalnya di barisan terkecilnya ada 4 juga, itu kita lewatin aja guys, karena kita nggak mungkin nyambungin 4 ke 4 lagi, karena dia di satu titik kan. Jadi kita sambungin dia ke titik yang selanjutnya, yaitu 5. Di sini 4 kita sambungkan ke 5. Kemudian selanjutnya lagi, tadi masih ada barisan yang 4 ini kan. 4 kita sambungkan ke 6. 4 disambungkan ke 6, berarti 4 ke 6. Kemudian di sini masih ada satu barisan lagi yang tersisa yaitu 7. Jadi kita sambungkan 4-nya ke 7. Oke? Nah, dari slide sebelumnya, dari titik-titik yang sudah kita sambungin tadi, kita bisa rekonstruksikan titik-titik tersebut ke bentuk pohon yang sudah berlabel. Pohon yang berlabel maksudnya. Jadi kita bisa bentuk titik-titik tadi menjadi bentuk yang seperti ini. Dengan barisan prover yang sama yaitu 3, 3, 4, 4, 4. Oke, mungkin sekian penjelasan yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.